Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan para pelayan ibadah mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Jamie Irot. Jemaat terkasih, mari berdiri menyembah kehadiran Allah, sumber damai sejahtera di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan akan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 32 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita sekarang berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini pembacaan akan terambil sesuai dengan jadwal bacaan dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang memimpin kami selama ini sebagai umat yang tetap setia dalam beribadah, yang sungguh kami percaya juga Engkau yang senantiasa menyapa kami. Pada saat ini Engkau mau mengatakan bahwa yang memimpin dan yang menguasai hidup ini hanyalah Tuhan. Dan karena itu kami tetap harus ada dalam kebenaran firman-Mu yang senantiasa ada dan hadir bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia pasti ada masa di mana kita mengalami kesuksesan, tetapi juga pasti kita mengalami yang namanya kegagalan. Tidak tahu mana yang lebih dominan, kita sukses atau kita gagal. Tapi biasanya manusia lebih condong mau mengatakan bahwa ada banyak hal kegagalan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya toh kita tidak dapat menghitungnya. Dalam arti bahwa ada saat semua mengalami kesuksesan dan ada saat semuanya juga mengalami kegagalan. Itu akan terjadi secara silih berganti. Nah, tapi saudara tahukah ya bahwa
apa yang kita alami dalam hidup ini, sekalipun mungkin itu merupakan sesuatu yang ide kita, pikiran kita, maunya kita, harus kita sadari betul bahwa ada tetap pribadi yang berkuasa yang sungguh-sungguh menyatakannya perannya dalam hidup ini. Ya. Dengan kata lain bahwa tidak ada yang dapat kita pungkiri atau kita mau tolak kenyataan bahwa hidup kita yang kita alami, apalagi sebagai orang percaya, adanya campur tangan Tuhan. Saudara percaya tidak itu? Bahwa pasti ada campur tangan Tuhan. Nah, pada saat mungkin kita boleh mencoba untuk menghayatinya lewat apa yang saat ini kita boleh baca dan renungkan dalam kitab Ulangan. Ya. Kita diingatkan tentang sesuatu yang menarik terkait dengan bagaimana peranan Allah yang sungguh-sungguh berperan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Manakala dalam kepemimpinan Musa mereka dapat menyeberangi Laut Teberau, dan saat mana ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, mereka juga akan menyeberangi, ya, danau yang sungguh mereka harus dapat lewati, danau atau dikatakan sungai Yordan pada waktu itu. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa apapun yang Israel boleh alami, ya, semata-mata harus dimengerti sebagai suatu dalam pemahaman providensia Allah, pemeliharaan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak berlaku dalam kehidupan Israel. Kalau kita mencoba untuk memflashbacknya sebelum mereka akan menyeberangi sungai Yordan ini, ya, atau melihat ke belakang sebelum cerita ini, bahwa perjalanan atau kembara Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian memberikan satu bukti bahwa luar biasanya pemeliharaan Tuhan, dalam arti ada penyertaan dan juga kehadiran Tuhan bagi mereka. Mereka menjadi bangsa yang sungguh-sungguh ada dalam suatu perlindungan Allah yang menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian yang memang disediakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya coba untuk membayangkan pada waktu Musa memimpin Israel di usianya yang sudah lanjut, ya, seharusnya dia punya kesempatan untuk dapat memasuki tanah perjanjian. Tetapi yang terjadi bahwa toh dia tidak menikmatinya, padahal dia mengalami betul bersama dengan bangsa Israel bagaimana hebatnya kekuasaan Allah yang memberkati dan menyelamatkan, bahkan menuntun bangsa Israel. Musa hanya dapat menerawang dari kejauhan akan tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang bukan berarti lalu dengan demikian penyertaan Allah berakhir.
Tapi Allah ingin membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada yang berhenti. Sekalipun mungkin Musa tidak masuk tanah perjanjian, tapi dia sungguh-sungguh coba untuk mengatakan dalam firman-Nya kekuasaannya mutlak dimanapun, tempat manapun, daerah manapun. Sekalipun di tanah perbudakan pada waktu di Mesir, sampai di tanah perjalanan mereka, kembara mereka, sampai nanti masuk tanah Kanaan, yang tentunya bangsa Israel sendiri tidak tahu dan tidak mengerti tentang keberadaan tanah ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang harus disadari ada proses yang Allah bentuk dalam rangka mengenal kekuasaan Allah kepada Israel. Manakala kepemimpinan Musa yang berlangsung dalam hidup mereka, ada pemberontakan yang pernah terjadi. Ya, memang akibatnya Allah harus menghukum. Sekali lagi, kekuasaan Allah diwujudkan dengan di mana Allah menghukum Israel, sehingga mau tidak mau ada generasi yang harus hilang, ya, yang harusnya tadi 40 hari menjadi 40 tahun. Ada pergantian generasi dalam perjalanan ini. Nah, karena itu saudara-saudara, yang sangat dirasakan sebagai sesuatu yang putus adalah mereka yang mengalami betul bagaimana hebatnya kuasa Allah menuntun umat Israel tidak merasakan sepenuhnya memasuki tanah perjanjian. Generasi selanjutnya yang katakan sebenarnya tidak mengalami betul proses yang Tuhan bentuk dan buat dalam kehidupan umat itu, yang akan masuk dan menduduki tanah Kanaan. Nah, ini pergumulannya, ya. Bagaimana firman Tuhan kemudian mengatakan bahwa mereka boleh dibilang tidak terlatih dalam pengalaman yang sungguh-sungguh dalam kembara perjalanan dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, harus masuk sebagai generasi yang baru. Ini menjadi sesuatu yang sulit karena mereka sekali lagi belum terlatih dan tidak mampu untuk bagaimana menghadapi. Nah, begitu mereka mendengar bahwa di tanah Kanaan ada orang-orang enak yang boleh dibilang orang-orang kuat, besar dan berkuasa, membuat mereka ciut, membuat mereka tidak merasakan mampu untuk dapat mengalahkan keberadaan bangsa enak ini, atau katakanlah tanah Kanaan di mana bangsa enak itu ada. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi tawar hati, ya, sehingga mereka boleh dibilang menentang titah Tuhan. Ya, sebelum itu sudah pernah terjadi memang, ya, dalam perjalanan mereka sebagai umat Tuhan, pemberontakan mereka terhadap Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan sekali lagi dengan akhirnya menjadi 40 tahun perjalanan hidup mereka dalam perjalanan kembara itu. Nah, saudara-saudara, apa yang mau terjadi kemudian untuk hal yang kedua kali, kesempatan kedua yang Tuhan berikan memasuki tanah Kanaan, menyeberangi, ya, dikatakan Sungai Yordan, kekasih Tuhan Yesus Kristus di sini menjadi sesuatu yang penting, ya, karena memang harus mereka akan memasuki tanah itu dan mendiami. Persoalannya, siapkah mereka? Sebenarnya harusnya siap. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengulang lagi bahwa adanya bangsa enak ini bukan enak soal makanan atau rasa, bukan. Ini nama suatu suku bangsa, ya. Dalam Bilangan 13:33, dalam Bilangan Ulangan 9 ayat yang kedua, ya, orang enak atau yang dalam bahasa Ibrani diucapkan dengan anak, ya, itu katanya sederajat dengan Anakim. Jadi perawakan jenis kaum Anakim ini hebat, terkenal, ya. Jadi besarnya tubuh mereka, ya, boleh dibilang seperti orang Emim dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, apakah mungkin Israel yang tadinya, Bapak Ibu bayangkan saja, dalam perjalanan orang lelah, mereka tidak pernah berlatih berperang,
mereka tidak punya kecakapan-kecakapan tertentu untuk bisa menduduki satu tanah, karena tanah perjanjian, katakan gitu, tanah Kanaan itu. Apa yang bisa diharapkan? Sementara penduduk yang dikatakan sudah menguasai, yaitu orang Enak ini, orang-orang yang sudah betul-betul terlatih, bahkan tubuhnya besar dan dengan pertahanan yang luar biasa. Mungkinkah ya Israel dapat benar-benar menduduki tanah Kanaan? Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tapi Alkitab mau mengatakan dengan pasti, ini dia, ya, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel merasa lebih kuat, lebih gagah dan lebih hebat, ya, dengan membuktikan dapat mengusir orang Enak dan bangsa Kanaan lainnya. Kenapa? Karena Allah yang menyatakannya. Ini penting ya, karena Allah yang menyatakannya, bukan karena oleh kuat dan gagah orang-orang baik bangsa Israel maupun juga bangsa Enak. Nah, saudara-saudara, karena itu bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, ya, bahwa keberhasilan mereka melawan bangsa Enak bukan karena jasa dan kuat hebat, ya, mereka, tetapi karena Allah yang berjalan, ya, di depan mereka, berperang bagi mereka. Dengan kata lain, kalau bahasa teologi mengatakan bahwa Allah ada dalam sejarah umatnya. Oke, mungkinkah itu terjadi? Ya, mungkin, karena saya mau bilang kepada kita juga, ketika Allah menciptakan kehidupan ini dan memberikannya bagi kita, kalau kita percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, Dia ada dalam sejarah hidupmu. Dia ada dalam sejarah kehidupan yang kita boleh alami, apapun itu. Dan ingatlah, Dia berjalan bersama dan di depanmu. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus benar-benar diimani oleh kita sebagai orang percaya. Ya, jadikan sungguh dalam hidup kita Allah dalam Yesus Kristus sebagai pribadi yang selalu berjalan bersama dengan kita dan di depan kita. Ya. Apapun ketika kita mengimani dalam kenyataan seperti itu, ingat, Allah selalu menyediakan keberhasilan untuk menduduki tempat tanah, atau katakanlah sukacita penuh dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika firman Tuhan mengatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan, dan akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, seringkali kita juga mendengar satu pujian yang mengatakan kita adalah umat pemenang. Mungkin itu juga berasal dari firman Tuhan. Ya, saya ingat ketika yang terjadi dalam pergumulan Yakub di tepi sungai Yabok. Ya, pada saat itu dikatakan Yakub menang. Menangnya Yakub kenapa? Ya, yang pasti bahwa dia tetap berpegang pada orang yang bergumul dengan dia tidak melepaskannya sebelum orang itu memberkati. Ya, firman Tuhan katakan sebelum orang itu memberkati, dan kemudian Yakub diberkati dengan nama Israel, yang bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi bukan menang dalam arti Yakub lebih hebat, bukan, karena dia memperoleh kesempatan tetap berpegang kepada orang itu, kepada firman, dan dia diberkati. Saudaraku, satu hal yang pasti, bahwa kita sudah menjadi umat yang Tuhan anugerahkan kemenangan dalam Yesus Kristus, dalam keselamatan. Apa yang perlu kita ragukan dan khawatirkan untuk semua itu? Ini jaminan. Sebagai umat yang diberikan kemenangan oleh Tuhan, seharusnya kita tetap boleh yakin bahwa Dia ada dalam hidup ini, bahwa Dia ada dalam perjalanan hidupmu,
dan dia ada di depan. Seringkali dalam beberapa pemberitaan saya ingatkan, terkadang kita kehilangan kepercayaan, manakala mungkin ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, sehingga kita tidak tahu kalau ada satu detik pun, satu waktu pun di depan kita ada Allah yang senantiasa menyediakan sesuatu yang terbaik. Tapi karena persoalan itu menutup kita tidak lagi berpegang teguh seperti apa yang memang boleh dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita mungkin tidak sanggup Tuhan, terlalu besar persoalan itu kan, seperti orang enak yang terlalu gagah dan terlalu perkasa, terlalu hebat masalah yang kami hadapi, atau mungkin terlalu berkuasa orang-orang yang seringkali mau menjatuhkan kita, yang memojokkan kita, yang seringkali mau menyingkirkan kita. Ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih hebat. Tuhan sudah janjikan lewat firman-Nya kepada Israel yang tadi saya bacakan, dan saya tegaskan kembali bahwa Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Setiap orang yang coba menghalang kebenaran daripada penyertaan Tuhan akan dihempaskan, bahkan akan dihanguskan. Ini bukan suatu janji muluk, bukan juga sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi umat yang asal-asalan yang penting kita sudah merasa menang, bukan, tapi yang mengajar kita untuk tetap setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ikuti aturan dan petunjuk, bahkan apa yang Tuhan memang ajarkan untuk kebenaran hidup ini. Maka percayalah, Dia ada, berkuasa. Tidak ada yang dapat mengambil alih kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai mana kita yakin bahwa Tuhan berjalan di depan kita, ya, Dia sudah menyediakan banyak perkara yang sebenarnya layak untuk kita boleh menerimanya. Jangan pernah menyangkal kenyataan bahwa akan ada. Sekalipun hari ini ada persoalan yang kita bisa terima, alami, tapi jangan sampai kita menutup mata terhadap rencana Allah yang senantiasa ada sebagai tiang awan dan tiang api dalam hidup ini. Dia pasti akan menudungi dan Dia pasti akan membakar lewat tiang api segala kuasa yang seringkali mau menghancurkan hidup ini. Dia melindungi sebagai Allah yang providensia, yang senantiasa hadir bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, inilah gambaran tentang bagaimana Allah memimpin Israel dalam rangka penaklukan tanah Kanaan. Keberhasilan Israel semata-mata karena keunggulan dan kekuasaan Allah. Siapapun dan apapun kehebatan dan kemahakuasaan, toh kita harus katakan gini, tanpa Israel mengenal Kanaan, Tuhan sudah kenal karena Dia yang menciptakan. Tanpa Israel harus takut dengan orang enak, Tuhan sudah tahu karena Dia menciptakan. Jadi apapun keberadaan orang-orang itu, Tuhan punya kemampuan untuk bagaimana membuat mereka tidak dapat berdaya. Dan Israel tidak berdayakan, dikuatkan, diteguhkan. Saudara dan saya pun, Tuhan mau supaya kita dimampukan. Silakanlah Allah terus ikut campur tangan. Ya, kalau orang lain ikut campur tangan persoalanmu, kamu pasti tidak mau, bahkan mungkin tersinggung, atau mungkin juga ada yang masih berharap, tetapi semuanya mengecewakan. Tapi kalau Allah campur tangan, ingat ya, bukan soal campur tangan, tapi Allah hidup menjadi tiang awan dan tiang api bagi kita, maka yakinlah setiap langkah hidup kita Tuhan senantiasa menggerakkannya dengan kuasanya. Bukan sebatas suatu langkah biasa, tapi langkah kepastian untuk kita tetap hidup dalam kasih Tuhan yang senantiasa boleh hadir bagi kita. Kiranya kita senantiasa tetap boleh ada dalam sukacita damai sejahtera Tuhan, yang mau mengatakan di dalam damai sejahtera itu ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan bagi hidup ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin.
Jemaat kasih Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau berkenan untuk mau menyatakan sesungguhnya Engkau ada dalam hidup kami. Engkau berjalan di depan kami dan menyatakan kuasa untuk hidup di mana kami boleh menjalaninya. Yang paling utama, sebagaimana Israel yang Engkau tuntun dan sertai, sekalipun mereka mungkin mengalami keraguan, ketidakpercayaan dari apa yang akan mereka lalui, tapi Tuhan memberikan keyakinan kalau Tuhan pernah menyertai umat Israel melewati Laut Teberau atau Laut Mati, maka Engkau juga Tuhan yang memperkenankan mereka menyeberang sungai Yordan. Tuhan tahu bahwa mereka sungguh-sungguh boleh berhasil karena Tuhan. Dan karena itu biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kami sebagai umat-Mu, untuk kami boleh juga memperoleh sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini sebagai wujud daripada keberhasilan iman kami dalam menjalani dan menapaki hidup. Tuhan, kami bersyukur Engkau nyatakan kesehatan senantiasa, sekalipun kami harus berhadapan dengan kenyataan adanya pandemi COVID-19, virus corona yang sering kali Tuhan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sudah memberi kami nafas hidup yang sungguh-sungguh membuat kami yakin bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Halaukanlah segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kami, sehingga kami dapat membangkitkan kekuatan iman, untuk sungguh-sungguh mau mengatakan, karena Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, kami mengolahnya dan mengelolanya dengan baik, sehingga Tuhan memberkati. Dan untuk itu, jauhkan kami dari segala pikiran yang seringkali mau merusak, yang seringkali mau merongrong untuk menjatuhkan keberadaan sesama kami, ataupun mungkin yang kami rasakan sebagai suatu ketakutan, kecemasan. Tolong Bapa, agar kami tahu bahwa hidup ini sudah memperoleh satu jaminan yang pasti, karena Tuhan sudah ada dengan kuasanya dan menyatakan keselamatan. Bahkan apapun yang akan kami lalui, dalam keyakinan kami percaya Tuhan Engkau ada menyatakan kehadiran-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih, berkati akan gereja-Mu GBB Getsemani dengan semua karya pelayanan Tuhan percayakan. Tuhan tolong agar setiap kami boleh mengalami betul bagaimana Tuhan benar-benar menyatakan kehadirannya, memberkati setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6, dan seluruh para presbiter, perangkat pelayanan yang ada, unit misioner, pelayanan kategorial, komisi-komisi, panitia atau bidang yang ada. Tuhan, kami mohon kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan gereja-Mu. Apapun program kerja pelayanan yang sedang dan akan kami kerjakan, terutama manakala kami akan merumuskannya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan, tolong berkati, khususnya bagi pelaksana harian jemaat yang melaksanakan karya Tuhan untuk pelaksanaan program kerja ini. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang sakit dalam perawatan di rumah maupun rumah sakit, berikan kesembuhan dan pemulihan. Berikan juga ketabahan, kekuatan untuk mereka yang mungkin mengalami duka cita atau mungkin mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, berikan juga sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang merasakan pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi kehidupan anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan tetap sertai
sekalipun mereka harus menjalani semua dengan cara daring atau online, Tuhan tetap mampukan mereka bisa mengikuti semua pelajaran untuk dapat memenuhi tanggung jawab mereka pada masa depan yang mereka akan jalani. Terima kasih orang-orang tua kami, tetap kami berdoa Tuhan lindungi, kawali mereka, berkati di masa usia lanjut mereka tetap boleh percaya bahwa ada Tuhan yang mengawal, melindungi, bahkan yang memberkati, sehingga mereka tetap menjadi berkat bagi keluarga di mana mereka boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami tetap berdoa Tuhan lindungi. Berikan kami damai sejahtera di tengah berbagai persoalan yang ada. Kami percaya karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kami. Tuhan ada di sejarah kehidupan bangsa kami. Bahkan kami sebagai umat-Mu merasakan kehadiran Tuhan di negeri ini. Kami mohon Tuhan berkati senantiasa agar kami diselamatkan sebagai suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan tetap mempersatukan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji nama Tuhan, ini
Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita secara silih berganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanahmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta baca Minggu 2 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman pada minggu ini, Bapak Pendeta Jimmy Hakairot, Kantoria, organis, soundman, serta tim multimedia yang bertugas pada ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan tetap dilaksanakan secara daring atau online via rekaman di YouTube maupun secara luring atau langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Demikian warta pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari bangkit berdiri, kita kidungkan Gita Bakti 327 bait 1 dan bait yang kedua. Ada
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.